wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini kita berkesempatan hadir memenuhi undangan keluarga yang berduka. Kita berdoa kepada Allah semoga perjalanan arwah dari almarhumah senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir pada kesempatan ini hendaklah menjadikan kematian ini sebagai sebuah pelajaran, karena kematian tidak akan pernah memilih siap ataupun tidak siap, tidak mengenal usia, ada bekal atau tidak ada bekal. Yang jelas telah tiba waktunya. Kematian itu tidak akan bisa dimajukan maupun dimundurkan walau hanya sesaat. Semoga kita yang hadir pada kesempatan ini akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kepada segenap ahli warisnya sekalian. Hadirin yang saya muliakan, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Fatimah, "Ya Rasulullah, apa ganjarannya bagi orang yang beragama Islam kemudian dia tidak mengerjakan perintah sholat?" Ini pertanyaan Fatimah kepada Rasulullah. Karena memang tidak ada bekal yang pertama dihisab ketika seorang manusia meninggal, kecuali awalu ma yuhassabu bihil a'malu as-sholat. Yang pertama menjadi pertaruhan kita di hadapan Allah ketika kita meninggal dunia, bukan hajinya, bukan juga zakatnya, bukan juga puasanya, dan bukan juga amalan-amalan lainnya, melainkan adalah sholatnya. Nah, kalau sholatnya baik, insya Allah seluruh amalan yang kita mengerjakan itu akan menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, pada saat itu Rasulullah menyampaikan kepada Fatimah, kalau ada di antara laki-laki maupun perempuan yang sudah balik, tapi dalam hidupnya dia mengabaikan perintah sholat, maka Allah akan mengutuk manusia itu dengan 16 macam kutukan. 3 kutukan, yang pertama 6 kutukan itu akan dirasakan di dunia. Bapak Ibu, barang siapa yang meninggalkan sholat, kata Nabi SAW, dia akan dihinggapi oleh 3 macam penyakit. Penyakit yang pertama, sibuknya tidak pernah berhenti. Coba kita rasa-rasa diri kita, Bapak Ibu, ada kesibukan kita, hampir kita melupakan waktu sholat itu. Sibuknya tidak pernah berhenti. Ketika ditinjau, dia banyak mengabaikan perintah sholat. Yang kedua, hampir tidak ada ketenangannya. Yang ketiga, kata Nabi, dia rata-rata kalau mau berusaha dia selalu gagal. Kenapa orang lain bisa, kok saya selalu gagal? Setelah dilakukan penelitian, ternyata orang yang banyak gagal itu adalah orang banyak mengabaikan perintah sholat. Nah, 6 macam kutukan orang yang meninggalkan sholat ketika di dunia itu. Yang pertama, kata Nabi, Allah akan mencabut berkah dari usianya. Ya, apa dicabutnya berkah tadi? Itu yang 3 tadi, yang saya katakan sibuk tidak pernah. Dia urusan dunia saja yang dia kejar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita dijauhkan dari penyakit ini.
Kutukan yang kedua yang disampaikan oleh baginda Nabi kepada Fatimah bagi orang yang meninggalkan sholat itu, dia tidak mendapatkan bagian dari doa orang-orang yang muslim yang berdoa. Apa bentuk doa yang tidak mendapatkan kebagian kepada kita itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa ini di setiap waktu berkumandang di seluruh negara muslim, yang dibacakan oleh imam yang diaminkan oleh para makmum. Orang yang tidak melaksanakan sholat tidak pernah mendapatkan bagian dari percikan doa yang dilantunkan oleh para imam yang diaminkan oleh para makmum. Nah, kalau begitu Bapak Ibu sekalian, silahkan kita mengajar dunia, tapi perhatikan mata kita harus tajam. Perhatikan di kanan kiri jalan, mau selalu mengintip di celah-celah kelengahan. Tidak ada jalan menghindar walaupun kecepatan laksana kilat. Satu saat maut pasti akan bertemu dengan kita, seperti yang dialami oleh almarhumah orang tua kita yang meninggal pada kesempatan malam ini. Kita peringati takziahnya. Itu dari 6 kutukan, 3 kutukan Pak pada saat kita menjelang sakaratul maut. Dari 16 macam kutukan yang disampaikan oleh baginda Nabi kepada Fatimah tadi, orang yang mengabaikan perintah sholat itu, ketika dia di pintu sakaratul maut itu, dia akan mengalami 3 kehinaan. Kehinaan yang pertama, dia akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan yang sangat haus. Dalam sebuah hadis qudsi dijelaskan, sekalipun seluruh mata air dikumpulkan untuk memberi minum kepada orang yang menghadapi sakaratul maut itu, kerongkongannya tidak akan pernah tersembuhkan dengan minuman yang akan diberikan kepada dia. Salah satu penyebabnya adalah orang yang banyak mengabaikan perintah sholat. Kita berdoa kepada Allah, sholat ini akan menjadi sebuah kebutuhan, sehingga dalam kehidupan kita silakan kita bekerja untuk urusan dunia, tapi sholat 5 waktu wajib kita kerjakan bagaimanapun sibuknya. Yang kedua, kutukan yang kita terima ketika kita menghadapi sakaratul maut itu, kita akan dimatikan dalam keadaan lapar. Jadi yang pertama, kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan haus. Dan yang kedua, kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan yang sangat lapar. Ada orang yang sudah menghadapi sakaratul maut, masih meminta makanan-makanan yang menjadi hobi dan kesukaannya. Sering kita temukan di lapangan seperti itu. Tapi wallahu alam, kita berdoa